Pagi hari ini kita kembali diizinkan untuk ada memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Ayat yang masih menjadi sorotan kita adalah kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Baik, 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari teks ini kita sedang membahas tema between grace and judgment, dan hari ini kita masuk pada bagian yang keempat dari pembahasan kita mengenai between grace and judgment, atau antara kasih karunia dengan penghakiman atau penghukuman. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan teks yang tadi kita baca dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10 itu, kita menemukan bahwa Petrus memberikan pernyataan di situ, Allah sumber segala kasih karunia, ya. Allah sumber segala kasih karunia itu kemudian dijabarkan dalam dua bagian besar. Bagian besar yang pertama dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10 itu adalah kata-kata yang kita bisa perhatikan ini, ya. Kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Ini adalah bagian dari kasih karunia. Jadi Tuhan itu memberikan kepada gerejanya, umatnya, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan itu, dia menjanjikan yang namanya kemuliaan kekal. Dia memberikan yang namanya kemuliaan kekal. Lalu juga bukan hanya kemuliaan kekal, dia mengatakan dia memberi yang namanya melengkapi, dia juga memberi meneguhkan, dia juga memberi yang namanya menguatkan, dia juga memberi yang namanya mengokohkan. Jadi ini semua nih pemberian Allah bagi kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai pemberian Allah yang namanya kemuliaan, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan, minggu lalu saya sudah membahas itu panjang lebar. Wah, ini sesuatu yang menyenangkan, ini sesuatu yang luar biasa yang didapati oleh gereja. Tetapi di dalam teks ini ada kalimat yang terakhir yang tidak boleh dilupakan. Ada kalimat terakhir yang juga merupakan pemberian dari Allah. Ini kasih karunia dari Allah. Apa itu? Itu ayat berkata, penderitaan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ini semua adalah bagian dari kasih karunia Allah. Bukan hanya saja kemuliaan, bukan hanya saja melengkapi, bukan hanya saja meneguhkan, bukan hanya saja menguatkan, tetapi juga menderita. Itu bagian dari kasih karunia Allah. Sehingga kalau saudara dan saya menderita dalam tanda kutip karena kebenaran, karena Injil, karena firman, karena Yesus, maka itu bagian dari pemberian Allah kepada gerejanya. Itu bagian daripada kasih karunia. Itu bagian daripada grace yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu sekali lagi kita memperhatikan grace itu berkaitan erat juga dengan yang namanya penderitaan. Itu berkaitan erat juga dengan yang namanya penghakiman. Saya
saya sudah munculkan beberapa ayat seputaran tentang bagaimana penderitaan itu merupakan bagian dari kasih karunia Allah pada kesempatan yang lalu. Namun sebentar saya akan coba singgung lagi ayat-ayat itu. Tapi sebelum itu coba kita membaca ayat ini, bahwa ternyata Tuhan itu memang mau memberikan penderitaan atau penghakiman kepada gerejanya. Bukan hanya sekedar kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa itu, tetapi juga penderitaan kepada gerejanya. Lihat ayat ini ya, 1 Petrus 4 ayat 17. Mari kita baca ayat itu bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 17. 1, 2, 3. Karena penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Injil Allah? Nah, kata penghakiman di sini itu berkaitan erat dengan penderitaan. Itu berkaitan erat dengan kesulitan yang dialami, aniaya yang dialami karena Injil, karena ikut Tuhan, karena percaya Yesus. Loh, kita tahu dari mana, saudara yang terkasih, di ayat yang ke-16 itu dikatakan, saudara, tentang pernyataan ini. Mari coba saudara perhatikan ayat yang ke-16 dari 1 Petrus pasal 4, ditampilkan saja di isi worship. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, itu ayat mengatakan, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi jelas, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita menderita, itu bagian dari penghakiman Allah yang sudah dimulai sejak sekarang bagi gerejanya. Ayat 17 kembali ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman. Ini berkaitan dengan ayat 16. Jadi penghakiman ini bukan yang Tuhan berdiri di tahta pengadilan, lalu kemudian dia mulai pisahkan orang baik dengan orang jahat, dengan orang-orang yang buat kebenaran dengan tidak, bukan. Kata penghakiman di dalam teks ini itu lebih berkaitan erat dengan penderitaan yang harus dialami oleh gerejanya karena percaya pada Injil Allah, karena saudara yang terkasih dalam Tuhan berpegang kepada kebenaran, sehingga Tuhan membawa kita, gerejanya itu masuk ke dalam yang namanya penderitaan lepas penderitaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan seperti tadi saya katakan, ini ayat terlalu banyak yang berbicara tentang itu, sehingga kita orang-orang Kristen kalau diizinkan masuk di dalam suatu penderitaan, ingatlah baik-baik, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu karena Tuhan mau saudara dan saya menerima bagian daripada penderitaan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 29 bicara kepada kita bahwa Allah menganugerahkan kepada kita bukan hanya untuk menjadi percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita untuk Dia. Jadi Tuhan memang kasih kita karunia, bukan hanya percaya, tetapi menderita juga. Itu bagian dari kasih karunia Allah. Makanya bukan kebetulan kita merayakan minggu-minggu Advent, bukan kebetulan minggu-minggu sengsara, maksud saya. Kini bukan kebetulan kita merayakan Prapaskah. Kita sudah ada di minggu-minggu Prapaskah, ini sudah minggu kelima yang bicara terus soal penderitaan. Dan ini berkaitan erat dengan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada cerita di dalam kehidupan orang Kristen yang sejati itu enak-enak terus menghadapi yang namanya kesenangan terus. Tidak bisa. Hidup kekristenan itu akan diwarnai dengan yang namanya penderitaan. Tapi saya ulang lagi, penderitaan karena Injil Kristus, bukan menderita karena akibat dosa kita, bukan menderita akibat pelanggaran kita, bukan menderita akibat kesalahan kita, bukan. Tapi menderita karena kebenaran, menderita karena Injil, menderita karena firman, menderita karena Kristus. Itu adalah bagian dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4, perhatikan ayat 13 dan ayat 14. Ayat ini mengatakan hal yang serupa. Perhatikan 1 Petrus 4 ayat 13 14 ya. 1, 2, 3. Sebaliknya kita yang berbeda dengan
Ya, ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu bisa karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi semua ini karena Kristus, karena Injil, karena firman. Itu maka kita ini mesti siap menghadapinya. Tidak bisa tidak anak-anak Tuhan. Ya. Jadi gereja yang sejati itu pasti gereja yang menghadapi penderitaan. Gereja yang sejati itu tidak bisa lepas dari yang nama judgment, penghakiman yang sudah dimulai sejak sekarang ini. Saudara yang terkasih kembali ke pemimpin kita. Makanya hari ini kita sedang mempelajari tentang bagaimana kita menghadapi penderitaan itu. Jadi tujuan penghakiman atau judgment adalah kasih karunia grace, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang untuk kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Makanya para rasul dan juga Yesus Kristus sendiri bicara banyak hal tentang penderitaan, dan itu selalu dikaitkan dengan kemuliaan, bukan kesengsaraan tanpa ada sesuatu yang diperoleh. Ya. Kemuliaan selalu mendatangkan kemuliaan, selalu mendatangkan kemuliaan. Ini tujuan Tuhan memberikan kepada kita penderitaan. Saya juga kadang-kadang berpikir Tuhan ini kok ya apa ya, aneh-aneh juga. Ya kenapa tidak langsung kasih kemuliaan saja, tapi kok pakai ikut menderita segala dulu baru habis itu kasih kemuliaan. Ya, saudara yang terkasih, memang kalau maunya kita kan ya seperti yang saya pikirkan itu, tak usah terputar-terputar sulit-sulit, tak usah kasih yang namanya judgment, penghakiman, penderitaan. Sudahlah, langsung kasih itu kemuliaan. Kenapa? Sertai saja kita dengan baik-baik, tolong kita setiap saat, kasih berkat-berkat sama kita, kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Tak usah lagi yang sulit-sulit, lalu kita dapat kemuliaan. Tapi tidak, saudara yang terkasih, Tuhan memang buat skenario semacam ini. Ini adalah jalur pikiran Allah. Ini adalah saudara kehendak Allah. Jadi kita memang tidak bisa pasang kita punya mau untuk saudara membuat Tuhan tunduk, nggak bisa. Ya. Apapun itu ya sudah, memang Tuhan mau begitu. Nah, dia pun skenario memang begitu. Dia pun jalan cerita memang harus begitu, menderita, mulia. Menderita, mulia. Nah, kenapa dia pun jalan cerita begitu? Karena saudara yang terkasih, alasannya jelas, kita meneladani Kristus. Karena Kristus juga begitu. Yohanes 15, tampilkan isi worship ayat yang ke-20. Yohanes 15 ayat 20 bilang begini, saudara yang terkasih, masa kita ini hamba mau lebih tinggi dari Tuhan kita? Tidak mungkin lah. Yohanes 15 ayat 20, 1, 2, 3. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Sampai situ. Jadi jelas, kita tidak bisa lebih tinggi dari kita Tuhan. Jadi sekali lagi kalau kita bikin pertanyaan, kenapa Tuhan kok mesti lewat menderita baru pikir mulia? Kenapa saudara langsung kemuliaan? Jawabannya sederhana, kita tidak bisa lebih tinggi dari Tuhan kita. Tidak bisa kita. Jadi kalau Tuhan kita dianiaya, kita juga harus dianiaya. Kita juga harus menderita. Kalau Tuhan kita menderita, kita juga harus menderita. Tidak bisa tidak. Amin. Anak-anak Tuhan. Ya. Jadi jangan lupa itu, jadi orang Kristen itu beda. Ya. Kadang-kadang kita maunya enak terus enak, dan bisa hidup kekristenan tidak begitu tuh. Itu Anda berpikir di luar daripada apa yang Tuhan mau. Makanya satu kali Yesus bilang sama murid-murid, bilangnya saya akan ditangkap, saya akan menderita. Petrus bilang, jangan siapa berani. Langsung Tuhan bilang apa? Terima kasih Petrus karena kau bela saya. Begitu? Tidak. Petrus langsung dapat hantaman dari Yesus. Hei setan, hai iblis, geser lu. Karena kau pikirkan apa yang manusia pikirkan, kau tidak pikirkan apa yang Allah pikirkan. Banyak orang Kristen juga begitu, bukan? Maunya ikut Tuhan enak-enak, itu setan sama ke Petrus. Kita tidak bisa pikir apa yang kita mau, kita harus pikir Tuhan apa yang Tuhan mau. Jadi Yesus itu kan sebelum dia disalibkan, Yesus
bahwa penderitaan itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Ya, tapi sekali lagi bukan karena kesalahan kita, bukan karena pelanggaran kita, bukan karena dosa-dosa yang kita buat, tetapi sekali lagi karena memang ketaatan kita kepada firman, karena kita cinta Tuhan lebih dari segalanya, karena memang kita ikut Yesus betul-betul. Saudara, tidak main dua kaki maka menderita. Ya, itu konsekuensi, bagian dari pengiringan kita, bagian daripada saudaraku, konsekuensi ikut Tuhan. Tidak bisa tidak itu karena Tuhan. Ya, beda kalau karena kita salah. Kalau saudara baca kitab Mazmur kan, di situ dibilang begini, ada orang yang sakit karena pelanggarannya. Oh, kalau kita sakit, oh karena pelanggaran kita, wah itu salah. Tapi kita sakit karena memang kita taat firman, tidak salah. Itu bagian dari penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita apalagi dianiaya karena kita pun salah. Oh ya, kita memang mesti bertobat tuh. Tapi kalau kita dianiaya karena kita beritakan kebenaran, karena Injil Kristus, tidak masalah. Itu bagian daripada hidup kekristenan. Kita ditolak karena kita yang buat salah. Wah, itu kita mesti perbaiki hidup kita tuh, cara hidup kita. Tapi kita ditolak karena kita beritakan Injil, karena kebenaran, karena firman, tidak masalah. Itu bagian dari hidup kekristenan. Kita dibenci, saudara. Oh, kita dibenci karena apa dulu? Ya. Oh, kita dibenci karena kita bicara apa yang benar. Oh ya, tidak masalah. Itu bagian daripada penderitaan. Karena kita tidak bisa lari dari itu, anak-anak Tuhan. Ya. Nah, pagi hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memperhatikan bagian yang kedua itu. Minggu lalu saya sudah bicara soal bagian yang pertama, soal kemuliaan, soal menguatkan, meneguhkan, mengokohkan. Ya, tapi kita akan bahas pada pagi hari ini tentang satu kata saja mengenai kemuliaannya. Nah, like appreciation for eternal glory. Saudara yang terkasih, artinya adalah dibalik daripada penderitaan ringan itu ada kemuliaan. Bagi kemuliaan, jadi penderitaan ringan itu pasti ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat baik-baik, apapun jenis penderitaan yang saudara alami karena firman, tidak pernah tidak ada kemuliaan, pasti mendatangkan kemuliaan. Kemuliaan yang sementara kita sudah bahas pada minggu yang lalu, dia kuatkan, dia teguhkan, dia kokohkan kita, jadi kita tidak mundur, kita tidak jadi orang Kristen yang murtad meskipun kita diperhadapkan dengan penderitaan. Ya, tapi pada hari ini kita akan memperhatikan jauh lebih pada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat yang ke-18, bersama-sama kita baca. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini yang saya mau soroti pada kesempatan ini, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini bagian yang kita mau soroti, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingatkan kembali dulu skema ini, ya, saudara yang terkasih. Jadi ingat ini, kita terima kasih karunia, habis itu kita nanti dapat panggilan dari Tuhan, calling, lalu kemudian nanti saudara dan saya kita mengalami penderitaan. Ini skema hidup orang Kristen ini. Baru nanti kita sampai kepada puncaknya adalah kemuliaan. Ya, dikuatkan lalu kemudian glory. Ya. Jadi ini saudaraku sudah alur hidup kita. Jadi selagi kita menumpang di planet bumi ini, kalau kita Kristen, kita menerima yang namanya kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu masuk kita ke dalam panggilan sesuai 1 Petrus 5 ayat 10 tadi. Waktu kita ada dalam panggilannya, kita pasti menderita. Pokoknya hidup ini banyak sekali tantangan, kesulitan itu. Ya, silih berganti dari segala mata penjuru angin, semua datang habis. Lalu kemudian kita dikuatkan di situ, strength, kita mendapatkan penguatan, kita mendapatkan pengokohan, kita mendapatkan yang namanya saudara pemulihan di sana. Tapi itu baru hanya sementara. Puncaknya adalah glory. Ini puncaknya. Puncaknya adalah kemuliaan. Ya.
Jadi sekarang kita masih bermain di sini nih. Ya, kita belum sampai di sini nih. Ini nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, baru kita sampai di titik akhir yang namanya glory. Jadi kita sekarang masih bermain di sini. Ya, kasih karunia panggilan, menderita, kekuatan Tuhan kasih. Ya, ini kita saudara sedang jalani hari-hari. Tapi satu saat nanti, sesuai dengan Roma pasal 8 tadi, saudara yang terkasih, kita akan melihat kemuliaan yang akan dinyatakan. Makanya Paulus berkata begini dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Dia berkata begini, sependeritaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kamu. Jadi nanti kalau saudara dapat kemuliaan nanti, itu baru kita rasa bahwa ternyata di penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang saya peroleh. Nanti kalau kita sudah sampai kepada glory atau kemuliaan yang akan datang itu, baru kita orang bilang, ih baru sadar begitu, baru tak uju. Ternyata penderitaan yang kita alami sekarang ini hanya benar penderitaan ringan, tidak bukan suatu penderitaan yang berat. Saya pernah kasih ilustrasi 3 orang pendeta pikul salib menuju ke sorga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu di dalam perjalanan, pendeta A berkata kepada pendeta B dan C. Pendeta A bilang begini, aduh kawan, ini jalan ini masih panjang. Kalau betul pikul ini salib yang besar ini, berarti potong 3 sampai di sana akan lama sekali. Kenapa? Karena kita jalan mesti tertati-tati, jalan mesti sebentar berhenti karena capek, sebentar berhenti karena kelelahan terlalu berat. Pikul ini salib, saudara. Jadi pendeta A kemudian bilang sama pendeta B dan C, bagaimana saya usulkan ada satu usulan. Lalu pendeta B dan C tanya, apa usulan kamu? Saya mau kita punya salib jadi ringan tapi dia tetap salib. Caranya bagaimana? Dia bilang, mari kita bikin ini salib jadi kecil, kita bikin dia jadi minimalis. Ya salibnya dia tetap salib tapi jadi kecil. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu pendeta C bertanya, tapi nanti mana kalau Tuhan marah sama kita? Ya Tuhan tidak marah, karena kita tetap pegang salib, hanya salibnya kita buat jadi kecil. Ini kan terlalu besar. Coba kau bayangkan pikul salib besar begini. Ya, marilah kita buat jadi kecil. Pendeta B bilang ini caranya kan mana? Kita gergaji kasih putus separuh. Ya, terus sudah kasih minimalis dia, saudara. Akhirnya pendeta B bilang betul juga usulnya. Lalu dia bilang sama pendeta C, kamu ikut tidak? Ini usul bagus. Daripada kita jalan terlalu lama menuju ke surga, lebih baik kita bikin minimalis ini salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendeta C bilang gitu, biasa. Bosan dua mau bikin, bosan dua punya jadi minimalis, beta sone mau, beta punya biar tetap salib utuh. Lalu kemudian pendeta A dan pendeta B baku bisik, memang bodoh satu. Dia pun istihad di mana? Ya dong, makanya ya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Lalu kemudian akhirnya si C bilang begini, karena kamu dua masih urus pikul gergaji salib, saya pikul saya punya lebih dulu karena saya punya berat, saya punya tetap salibnya tidak berubah seperti semula. Maka si pendeta A dan pendeta B bilang, oh lu duluan sudah potong forsan lu pasti kalah, potong usul ringan, potong tinggal pisah tangan, potong lari sah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan akhirnya pendeta C mulai tertati-tati berjalan pikul salib duluan menuju ke pintu surga. Saudara, pendeta A dan pendeta B selesai gergaji, lalu kemudian saudara mereka punya jadi ringan. Mereka dua tinggal pegang saudara salib sebesar tangan, genggaman tangan. Mereka dua pegang dan mereka dua sangat cepat jalan, sangat cepat, kadang lari kadang jalan karena salibnya sudah ringan. Saudara yang terkasih, tibalah mereka ketemu dengan pendeta C, lagi ngos-ngosan keringat halus, saudaraku. Ya, lalu pendeta A dan pendeta bilang, dah kau dahulu bodoh, makanya belajar tuh baik-baik. Ya, saudara. Akhirnya pendeta A dan pendeta B lari karena mereka memang punya salib kecil. Tapi begitu mereka sampai, saudaraku, dekat pintu surga, sudah kelihatan kemuliaan surga. Tapi sayang seribu sayang, mereka dua tidak bisa masuk pintu surga karena ada jurang yang sangat
sangat dalam yang pisahkan antara surga dengan bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu mereka bingung. Lalu tibalah saudara terdengar suara dari surga. Taruhlah salibmu antara jurang, antara tempat surga dengan bumi, karena itu adalah jembatan kamu menuju ke surga. Nah, sekarang salib tinggal segenggam tangan, sementara jurangnya segini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau taruh di ini jatuh buah. Ya, lalu kemudian mereka bilang, ada yang bilang, aduh ini mana sudah. Lalu dia bilang gini, sama aman satu tahun kawan satu sinode mas dari belakang. Ya kan? Makan mana lagi dia ketemu kawan. Ya pasti dia tolong. Ya, saudara dan betul tidak lama kemudian si C nere mulai datang. Baik sudah. Ya sudah. Si C itu namanya Lambertus ya. C datang. Begitu C sampai dengan Lambert. Ya. Minta maaf tadi ketemu salib, ketemu foto salib, ternyata lu punya yang betul. Ini ukuran salib ini ternyata memang itu sudah diatur untuk saudaraku menyeberang ke surga. Lihat kemuliaan di sana. Saudaraku dia teringat tahu jadi sudah berduduk tahan dulu. Kosong baik, kosong enak jalannya. Tadi capek saya mati nih. Jadi istirahat sejenak. Lalu dua main buju-buju terus. Bilang, kawan jangan lupa lu salib kalau lu selanggar kasih potong dulu. Oh baik, tapi beta kasih pesan dua. Tapi beta langgar dahulu saudara. Lalu kemudian si C akhirnya taruh dia punya salib. Begitu taruh pas. Lalu C jalan. Begitu C sampai di saudaraku ujung surga, dia kaki yang satu melangkah, tinggalkan itu saudara salib. Salib itu langsung hilang. Begitu hilang, B dengan A. Aduh karmana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendeta C bilang, puji Tuhan. Tadi beta sudah capek masa karo. Haleluya. Pendeta C, sana. Pendeta A dan B, mereka akhirnya gelisah. Mereka sudah tidak bisa masuk ke pintu surga. Karena sekali lagi salib mereka sudah pangkas, tidak lagi seperti yang semula. Ada banyak orang Kristen berpikir mau enak sampai di kemuliaan. Tidak ada. Saudara terkasih, ini alurnya. Ini tidak bisa dilewati. Ini salib mesti dipikul. Ini penderitaan harus dilewati baru sampai kepada glory. Makanya Paulus berkata ini penderitaan ringan yang sekarang ini. Karena waktu kita sampai di pintu surga, kita akan berkata kemuliaan Tuhan lebih besar dari penderitaan yang kita alami sekarang ini. Tepuk tangan dulu yang terbaik. Jadi jangan pangkas itu salib ya. Jalan saja terus meskipun kadang jatuh, kadang bangun ya, kadang orang bilang lu mampus di situ. Tidak masalah, jalani aja. Karena kemuliaan yang akan datang itu lebih besar daripada penderitaan yang sekarang kita alami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini dua hal yang kita sudah perhatikan minggu lalu tentang kemuliaan sekarang, dan hari ini kita akan memperhatikan kemuliaan kekal. Nah, saudara yang terkasih, tentang kemuliaan yang sekarang kita sudah memperhatikan minggu lalu di ayat ini, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Ya, saudaraku, ini sudah saya tidak bahas ulang. Sekarang kita akan memperhatikan kemuliaan kekal. Perhatikan ayat itu kembali, 1 Petrus 5 ayat 10, kita baca ulang ayat itu dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi kalau belum sampai glory, belum sampai kemuliaan, itu belum tujuan akhir itu. Jadi kalau kita masih di dunia ini, kita baru ya step by step masih ada di dalam proses menuju kepada kemuliaan yang kekal. Nah, tapi saya mau bocorkan ini, kemuliaan kekal itu seperti apa, supaya kita ini yang hidup sekarang dalam penderitaan, dalam kesulitan, jangan terlalu mengeluhlah, jangan terlalu gelisahlah, jangan kemudian sudah berpikir bahwa Tuhan lupa. Sudah tidak. Tuhan sedang merancang, Tuhan sedang menjanjikan kemuliaan kekal yang ada di depan kita sana. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa bentuk kemuliaan kekal
itu? Yang pertama, saudara yang terkasih, kemuliaan sorgawi. Sebut sama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan surgawi. Ini luar biasa nih, saudara yang terkasih. Kemuliaan sorgawi itu dijanjikan kepada kita yang sekarang ini ikut Tuhan, yang sekarang ini menderita, dan saudara yang sekarang ini menghadapi berbagai macam tantangan. Kita dijanjikan yang namanya kemuliaan sorgawi. Saudara yang terkasih, kemuliaan ini tidak kita dapat di dunia ini. Kemuliaan ini kita tidak peroleh saat kita tinggal di bumi ini. Tidak bisa. Anda mau tinggal di metropolitan, Anda mau tinggal di tempat-tempat yang waduh kelihatannya dia punya view saudara luar biasa indah, itu pun tidak akan bisa sebanding dengan kemuliaan surgawi. Anda berada di istana yang semegah apapun, tidak bisa sebanding dengan kemuliaan surgawi. Tidak akan banding, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini yang bisa nanti kita lihat waktu kita masuk surga. Jadi kalau kita menderita sekarang di dunia ini, karena dunia ini tidak ada kemuliaan seperti kemuliaan surgawi. Kalau kita menghadapi kesengsaraan di dunia ini, karena memang di dunia ini tidak ada yang namanya kemuliaan seperti kemuliaan surgawi. Di dunia ini hanya ada keluh kesah, penderitaan, pokoknya enak-enak semua lah yang ada dalam dunia ini. Anak-anak tuh, saya mau ajak kita membaca ayat ini dulu. Kolose pasal 3 ayat 4. Ya, mari bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, ini kalimat jelas, menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi nanti kita bukan hanya saja sudah ketemu Dia, tapi kita akan ada dalam kemuliaan surgawi. Itu Tuhan punya janji sama kita. Maka memang di dunia ini Anda dan saya mesti siap tuh. Dan bisa tidak, dunia ini memang tidak akan mengenakan sama sekali. Dunia ini saudara tidak memberikan sesuatu yang menyenangkan. Dalam dunia ini kita akan diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Makanya jangan cari kemuliaan di dunia, karena kemuliaan di dunia ini omong kosong, kemuliaan di dunia ini semu, kemuliaan di dunia ini palsu. Tapi ada banyak orang pikir di dunia ini saya mau dapat kemuliaan. Waduh, Anda salah tuh. Makanya banyak orang sudah tidak mau menderita di dunia. Padahal dunia ini memang tempat penderitaan. Dunia ini bukan tempat kesukaan. Di dunia ini sekali lagi orang tidak akan memperoleh kesukaan dan kenyamanan sejati, karena tidak ada kemuliaan sejati di dunia ini. Makanya kita jangan dihalusinasi, kita jangan ditipu, kita jangan terhipnotis dengan kemuliaan palsu yang ada di dunia sehingga buat kita nyaman. Tapi coba kita lihat, ada kemuliaan kekal. Meski saya sulit sukar di tengah-tengah dunia ini, tetapi saya yakin ada kemuliaan kekal yang dijanjikan buat saya dan saudara. Amin. Tepuk tangan dulu bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Itu lagu dulu, lagu bagus. Saudara terkasih, itu kalau Anda menyanyi dengan penuh penghayatan, itu lagu tuh lagu Alkitabiah banget. Meskipun di dunia ini ada susah, di dunia ini menderita, saudara yang terkasih, tapi tetap iring Yesus, tetap ikut Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan. Makanya Yesus pernah bilang begini, tampilkan di Matius 5 ayat yang ke-8 mulai. Matius pasal 5 ini khotbah Yesus ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia bicara soal bagaimana orang akan bahagia kelak, berbahagia. Ayat 9. Ya, ayat 9 maksud. Matius 5. Berbahagia orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalau ayat 10 bilang, berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau orang dianiaya oleh karena kebenaran, itu yang tadi kita nyanyi. Meskipun saya susah menderita
Perhatikan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Matius 5, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagia saja karena kamu dicela, dianiaya, difitnah. Lupa pusat itu kan biasanya gitu. Itu fitnah yang jahat. Tapi kita bahagia pasti nanti bahagia karena kita lah yang akan mewarisi kerajaan Allah. Kita dicela karena nama itu. Saudara yang terkasih, ayat 12, perhatikan ayat itu. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kita memang menderita, tapi ada kemuliaan yang Tuhan jadikan yang namanya surga kekal. Makanya anak-anak Tuhan, ingatlah baik-baik. Waktu Anda ikut Tuhan, waktu Anda ngiring Yesus, ya itu Anda dan saya mesti mengalami yang namanya penderitaan karena sebab kebenaran, karena sebab Injil, karena sebab melayani Tuhan, karena sebab sekali lagi mau setia kepada kebenaran. Itu pasti mengalami penderitaan. Dikatakan itu dialami oleh nabi-nabi sebelum kamu. Kalau kita membaca kitab Yeremia dimasukkan di penjara, lalu kemudian dicemplungkan ke dalam lumpur. Saudara yang terkasih, itu menganiaya. Apa Yeremia ada bikin salah? Tidak ada. Yeremia ngomong kebenaran. Yeremia bicara firman. Yeremia menyampaikan sesuatu yang baik bagi bangsa itu. Tapi itu bangsa tidak terima. Daniel pernah mengalami apa yang penderitaan. Saudara yang terkasih, dimasukkan ke dalam gua singa. Padahal dia bikin apa? Doa. Orang berdoa ada gangguan. Ya. Tapi dia ditangkap lalu kemudian dimasukkan ke dalam gua singa. Ya. Dia menderita oleh karena kebenaran. Dia menderita oleh karena Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi itu hanya penderitaan ringan. Paulus, para rasul yang lain, semuanya mengalami penderitaan. Mereka mengalami penganiayaan. Bukan sekali lagi karena kesalahan mereka, tetapi karena Injil Kristus, karena kebenaran mereka mengalami semuanya ini. Tetapi saudara, sudah pasti mereka melihat kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan, yaitu surga yang Tuhan sediakan. Ada amin? Jangan kompromi hanya mau dapat kenikmatan dunia, anak-anak Tuhan. Ya, saya ulang lagi. Kadang-kadang kita pikir, oh karena saya mau kaya, rumah 5 lantai, akhirnya main 2 kaki. Kita tidak mau menderita, saudara, karena kita takut kehilangan posisi, kita takut kehilangan duit, kita takut kehilangan pangkat, kita takut kehilangan jabatan. Saudara yang terkasih, aduh, Anda dan saya itu jadi orang Kristen yang akan kehilangan kemuliaan kekal. Anda dapat rumah mewah di dunia ini, tapi lupa ada rumah yang lebih mewah yang disediakan Tuhan di surga. Anda pikir dengan nyamannya kita tidur di spring bed, hasil sesuatu yang tidak menyenangkan karena takut menderita karena Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda lupa ada tempat yang lebih menyenangkan di surga sana. Ya, makanya di dunia ini jangan sekali lagi mau dapat kenyamanan lalu kemudian kita tidak mau menderita. Ya, jangan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya khotbah di tempat ini, kita doa puasa. Ya, orang berkecamuk ini akan menimbulkan kekacauan besar-besar. Dan apa yang kita harus waspadai, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Iman kita. Apakah situasi nanti ini kita sanggup hadapi? Penderitaan yang kita akan alami, kita sanggup tidak? Jangan sampai orang akan jual Yesus demi kenyamanan di dunia. Orang takut mati demi kenyamanan di dunia. Orang takut susah demi kenyamanan di dunia. Anak-anak Tuhan, celaka besar. Tapi kalau hari ini kita dengar ini firman, dengar, saudara, kalau itu penderitaan terjadi, ingat, ada kemuliaan kekal. Jangan potong salibmu hanya untuk kenyamanan sesaat di dunia. Jangan potong kesusahan dan kesulitan yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kehidupan kita selama kita masih menumpang di planet bumi hanya karena kenyamanan sementara. Karena ada satu kemuliaan yang lebih kekal di atas segala kemuliaan yang nanti saudara dan saya temukan waktu Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya menunjukkan ayat dalam kitab Wahyu pasal 21. Perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Mulai ayat yang ke-13
Kitab Wahyu 21. Ya, perhatikan ini saudaraku, ini sorga yang kita mau pergi, yang bilang penuh kemuliaan gitu, ya. Ayat yang ke-13, di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Mungkin sekarang di rumahmu 1 pintu gerbang pun tidak ada. Nanti kalau lihat 3 pintu gerbang, timur, barat, utara, selatan, lu pusing sendiri. Ya. 14, perhatikan saudara terkasih, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. 14, 15. Ya. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Tidak ukur pakai meteran karatan, ini emas ukuran. 17. Ya, ayat 17 ambil. Ya, silakan jemaat. 1, 2, 3. Saudara lihat ukurannya itu juga ukuran malaikat. Itu lihat, waduh ini luar biasa itu sorga itu ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke 18. Ya ini 1, 2, 3. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Wih, itu tembok tuh karena orang kalau rapat tembok kerang bisa orang bilang ini tembok. Itu tembok nanti permata yaspis. Kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Itu kemuliaan model apa? Saudara terkasih, ayat 19 Wahyu 21, 1, 2, 3. Pernah lihat? Waduh ini ngeri-ngeri. Segala jenis permata. Kota itu dihias tadi emas ya, saudara. Emas lagi tambah lagi permata. Aduh, ini dia model Sukarman. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud. Dia pun fondasi saat saudara lihat bukan pakai batu kali, sumili. Saudara ini orang senang, kita tadi kodok 2 tadi yang potong dia ngomong saya kata kodok, ini ayat jelas. Makanya biar menderita di dunia juga. Aduh Tuhan, biar sampai menderita di sana apa? Wah ini beta akan sampai di satu tempat yang bukan hanya di tempat tenang. Lihat saya sampai bertaruh kaki sesat langkah pilih betul rasa itu. Aduh, terlalu bahagia yang tiada taranya. Beta yakin itu anak-anak Tuhan. Ya. Orang kalau bisa sempat masuk ke istana presiden, udah bayangkan istana presiden waktu orang masuk orang bangga mau mati bunyi. Padahal itu dia tembok dari mana? Semen Tonasa juga. Oke sama juga. Tapi orang bangga. Tapi Surabaya kan ditambah dia dulu. Yesus baik. Saudara terkasih, kalau Anda tidak rindu ke sana, itu terlalu naif. Makanya ada lagu mengatakan, aku rindu dengan Yesus, aku rindu bertemu dengannya. Memang di sana ini tahu begini. Mana tak terbandingkan. Saya pernah masuk ke kuburan Cina di Surabaya dan di Malang, kuburan Cina.
Kuburan Cina itu beda, bukan sama kayak ketemu kuburan Cina di Kupang. Kuburan Cina, orang sudah akan takut tidur di situ. Ya akan takut. Terlalu mewah. Saudara, satu orang Cina mati saat di kuburan itu bisa kita menggaris semua, dia punya semua, bikin semewah-mewahnya. Padahal yang mayat makanannya sepuluh misalnya 2 kali 1, mana sisa, dia puasa itu lahan semua. Kalau dia bos-bos, kaya-kaya raya, sudah terkasih dalam itu kuburan itu mewah-mewah. Nah ini saudara kalau bacanya, waktu saya baca ini Tuhan belum sampai saya rasa gitu. Serang apalagi kalau sampai di sana. Ini hari waktu melompat tidak tahu habis. Betul. 20 ayat 20 sudah terkasih dalam Tuhan. Ayat 20. Wahai 21 23. Dasar yang kelima batu una, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna, cempaka. Mungkin orang senama ratna itu dari batu enam. Yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubu. Model mana itu serta 21. Perhatikan saudara terkasih, Wahyu 21 ayat 21. Habis 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca. Sana ada aspal model Wilson pakai di sana. Apa jalan lubang? Tidak ada. Ini kalau Anda belum rindu di sorga, keterlaluan. Saya terlalu rindu. Ini apa Yesus? Waduh, ini sananya mati punya. Jangan emas semua. Jalan yang mengkilat semua. Mutiara di mana-mana. Waduh. 22. Wahyu 21 dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Kita akan ketemu Tritunggal di sana. Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah. Jadi ingatlah baik-baik, makanya di dunia ini tidak ada tempat yang bahagia, sudah tidak ada. Jadi jangan cari kebahagiaan di dunia ini. Di dunia ini memang kita harus menderita, tapi Tuhan tidak hanya sekedar buat saudara. Tuhan sudah janji, nanti kau lihat itu, kau punya tempat nanti. Makanya Yohanes pasal 14 ayat 1 bilang begini, perhatikan ayat itu, janganlah kamu gelisah. Janganlah kamu gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, saudara, dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada amin? Sana surga yang mulia, ramai dan gembiralah. Haleluya. Ya sudah, aduh senang sekali ada di surga. Karena itu satu hari seorang guru di kelasnya, saudara, dia bertanya kepada setiap siswa-siswanya. Dia mulai dari anak di bangku paling depan, nah, kamu mau masuk apa nanti? Yang satu jawab bilang masuk tentara, satu bilang mau masuk universitas, satu bilang mau masuk polisi. Semua ditanya-tanya. Ada satu yang tidak jawab satu kali. Lalu kamu masuk mana? Dan tadi semua orang mau masuk sini, mau masuk sini, mau masuk. Kau masuk mana? Saya mau masuk surga. Ya sudah. Dia tidak kepengen yang ada di dunia, dia kepengen yang ada di surga. Kenapa? Karena dia tahu di dunia hanya tempat sementara. Ada satu tempat kekal yang luar biasa indah, yang tak terbanding kemuliaannya dengan tempat apapun yang ada
di dunia ini. Ada apa? Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi boleh bangun rumah di dunia? Boleh. Ya saudara, boleh cari kesenangan di dunia? Boleh, tapi jangan kesenangan yang membuat kita akhirnya melanggar firman, yang membuat kita rasa akhirnya mau buat diri kita nyaman. Waduh, itu kita tidak akan dapat di tempat ini. Saudara, itu kita dapat tempat palsu. Makanya sudah lihat ya, ada orang-orang tertentu yang sekarang menikmati kenyamanan, tapi dia tidak bisa menikmati surga. Tidak bisa, karena semuanya adalah kesenangan dunia. Itu akan lenyap. Lihat 1 Yohanes pasal 2, perhatikan ayat ini, saudara terkasih dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 mulai ayat 16-17. Perhatikan, saya bacakan. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap. Jadi semua yang ada di dunia lenyap dengan keinginan. Jadi jangan atas dasar keinginan, atas dasar kemauan, atas dasar kenyamanan, lalu kita kemudian kompromi dengan segala, Anda akan kehilangan sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita semua dengar ini firman, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi malam ini datang dan bilang begini sama saya, Bapak, Mama pun kuburan sudah selesai, jadi kita masuk kuburan. Mama kuburan lebih bagus dari semua kuburan. Saya jawab sederhana, Mama tidak nikmati. Mama nikmati bukan granit yang kamu buat di luar itu. Mama nikmati di sana yang lebih besar, yang lebih luar biasa dari granit yang di dalam kuburan itu. Itu tidak ada soal. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita pikir rumah di dunia ini, rumah dunia tidak ada guna sama sekali. Ya. Hanya kita di NTT saja. Kalau di Jawa orang kuburan bosan pakai granit, hanya tanam rumput, selesai. Saudara terkasih, kecuali Cina punya. Ya. Tapi yang lain tidak, itu sederhana. Orang Kristen mesti paham firman kebenaran. Ingat, rumah kita bukan di dunia ini sementara semua. Ya. Nyamannya sementara, semuanya sementara. Tapi ada satu tempat abadi, kemuliaan surga. Ada amin? Karena itu menderitalah. Kalau orang sudah lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, tidak masalah. Kita tetap sabar. Sudah terkasih dalam Tuhan. Next, kita pindah ke PowerPoint kita. Kemudian apa yang Tuhan sediakan nanti? Kedua adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Saudara yang terkasih, hari-hari ini orang berusaha membuat tubuhnya secantik luar biasa. Mulai dari mandi dulu, skincare, apalagi ya saudara, nge-gym. Pokoknya lakukan semua demi apa? Supaya tubuhnya bagus. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya tubuhnya mantap, dirawat dengan begitu rupa. Tapi saya ingin ulang lagi, tubuh yang kita rawat, tubuh yang kita buat jadi mantap itu akhirnya adalah debu tanah. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan. Makanya jangan buang-buang terlalu banyak. Karena terakhir juga debu tanah. Debu. Kalau ini saya tidak larang saudara untuk bikin hias ini. Nanti saya akan ngomong itu. Ya saudara terkasih dalam. Tapi saya mau kasih tahu dulu bahwa potensi tubuh kita yang sekarang ini terakhir itu debu tanah. Mau seindah, seganteng, secantik, model apapun, endingnya tanah, endingnya debu. Itu debu ending. Anda tidak bisa bilang, saya punya ini kan, gila. Begitu rumus skincare yang FIFA nomor 4. Mau FIFA karena tanah. Amin. Itu sih kalau
tubuh kita. Saudara terkasih, nanti saya kasih tahu ya, bahwa bukan berarti tidak boleh merawat tubuh. Tetapi apa tujuan dibalik merawat tubuh sekarang? Itu mesti ada. Tujuan kita merawat tubuh kita sekarang untuk apa? Itu harus jelas. Karena tubuh kita akan pernah dikubur. Saudara yang terkasih. Jadi kalau tujuannya tidak jelas, bahaya. Kita akhirnya mulai merawat tubuh kita untuk kepentingan jasmania, untuk kepentingan lahiriah, bahkan untuk hawa nafsu kita. Itu berbahaya sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau dengan ayat ini lebih dulu. 1 Korintus 15 ayat 43 tentang kemuliaan di tubuh kita ya. Perhatikan 1, 2, 3. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ini tubuh kita ya. Jadi tubuh kita yang sekarang ini tubuh yang hina. Tidak bisa mau dibuat jadi cantik model apapun, dia tetap ada tubuh yang hina. Mau dibuat seganteng apapun, dia tubuh yang hina, lemah. Makanya tadi saya bilang endingnya pasti debu, endingnya tanah. Itu terakhir. Tidak bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi berubah jadi lain ketika kita merawat tubuh kita jadi bagus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, ini tidak berarti bahwa kita akhirnya tidak merawat tubuh kita dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diminta untuk mengasihi tubuh kita, ya. Tetapi kita tidak diminta untuk, saudara yang terkasih dalam Tuhan, membuat tubuh kita menjadi kemuliaan. Ini menjadi penting. Karena tubuh kita ini tidak bisa menjadi kemuliaan. Anda mau model apapun tidak bisa. Ini tetap tubuh hina. Perhatikan Filipi 3 ayat 20-21. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan Filipi 3 20-21. Ini ayat berkata begini. Filipi 3 20-21. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. 21 jemaat 1, 2, 3. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi tubuh kita ini tubuh yang hina. Saudara yang terkasih, mundur di ayat 19, Filipi 3 ayat 19. Jadi jangan bikin ini tubuh jadi Tuhan. 1, 2, 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah ayat mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara dunia. Ada orang Kristen begini, yang dia pikir penting bagaimana saya memperut. Ini tubuh ini kan perut ini. Sudah pikiran, ini kita pikir bagaimana saya rawat saya punya tubuh, pokoknya bikin segala sesuatu supaya tubuh senang, tubuh enak, tubuh luar biasa. Anda dan saya ingat baik-baik ini tubuh hancur nanti. Tubuh yang akan habis, tubuh yang akan selesai menjadi tubuh tanah. Anak-anak tuh, makanya Paulus ingatkan, jangan kamu punya perut itu Tuhan. Maksudnya apa? Karena ada banyak orang Kristen lupa memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, lebih cari perutnya. Makanya hari Minggu tidak gereja, jam-jam ibadat tidak ibadah. Karena apa? Tuhannya apa? Perut. Kamu ketemu nanti karena kalau datang antara uang 5 juta ya. Saudara terkait. Itu apa enggak? Perut. Yang kita makan enak, terakhir cacing makan buah. Saudara terkasih dalam itu. Ingatlah, jangan jadikan Tuhan itu perut kita. Tuhan adalah Allah. Dia yang layak. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Maka itu tidak jelas. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Jadi boleh merawat tubuh, tapi rawat tubuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan rawat tubuh untuk saudaraku. Waduh, supaya saya kenyang, supaya saya ini salah besar ini. 1 Korintus 6 ayat 19. Perhatikan ayat itu. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ini tubuh bait Roh Kudus
Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi Tuhan mau kita rawat tubuh, tetapi sekali lagi untuk memuliakan Allah. Kita jaga kesehatan kita, kita makan cukup, kita makan yang sehat, saudara yang terkasih. Kita mengasihi tubuh kita harus, ya. Tapi untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Amin. Anak-anak Tuhan, bukan untuk yang lain, ya. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Timotius, kitab Petrus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, para rasul ingatkan, ingat kamu boleh berdandan, tetapi yang pantas, yang sopan. Itu ayat bilang begitu. Saudara yang terkasih, untuk apa? Itulah demikianlah perempuan-perempuan kudus berdandan. Itu ayat bilang. Ya. Untuk memuliakan Allah boleh, tapi kalau untuk gila-gilaan buat apa? Saudara yang terkasih, jadi kita bukan hias tubuh untuk sekali lagi bikin hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Kita melakukan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena sekali lagi itu semua akan berhenti dikubur, akan selesai dikubur. Ini tubuh tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Ini tubuh akan ending di kuburan. Karena itu boleh rawat tubuh, tapi jangan sampai void. Paulus berkata begini, saudara terkasih dalam latihan badani terbatas. 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, tetapi ibadah berguna di dalam segala hal. 1 Timotius 4 ayat 8. Kalau tidak salah ayat bilang begitu. Ya, benar. 1, 2, 3 baca. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu ya. Sudah terkasih. Ada orang terlambat ibadah hanya gara-gara soleknya terlalu lama. Kamu memang bersolek lama untuk ibadah, bangun itu mesti jam 3 pagi. Karena itu bisa bahaya. Latihan badan kita terbatas gunanya. Sudah terkasih. Kita datang orang firman Tuhan. Berlaki gini, kalau nonton, kemudian kan terlalu itu salah besar. Kita rawat, kita pun tubuh boleh, tapi ingat semuanya fungsinya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Allah. Sudah terkasih dalam, nggak boleh tidak. Jangan kita setelah itu baik. Semua kita mesti harus dandan rapi, itu harus sopan, pantas, harus. Tapi itu bukan untuk kesenangan dunia, bukan. Tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saudara. Ya kan tidak enak juga kalau kita pergi gereja bau-bau. Tentu saudara, itu juga tidak mendatangkan kemuliaan. Ya toh, Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak pakai Rexona, tapi tahu ngapainnya ya? Lalu WR bilang, mari kita angkat tangan. Angkat tangan salah muntah memang kan. Itu soal. Jadi boleh pantas, rapi, sopan, kan harus. Terkasih orang. Nah, ya apalagi kita ruangan ini kan tutup AC. Kalau itu akan mengganggu polusi udara. Ya, jadi memang kebersihan itu penting. Anak-anak Tuhan, tapi tidak boleh lari lewat, lebe-lebe. Ya, kita mesti dandan sepantasnya, dandan sebaiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti satu saat nanti Anda punya tubuh kemuliaan. Nanti Anda tak pujuk. Dulu kita ada bicara, kita jelek, sekarang ganteng, anak. Kalau kau minta deh, kalau minta sepede, begitu nanti kau di surga kau pede sekali, karena tubuhmu tubuh kualitas. Tubuh kemuliaan. Amin. 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 Sekarang ada mungkin sebuah itu beda muncul, tidak beda karena rasa diri keminder, kurang dan lain sebagainya. Tapi kita tidak usah takut. Sudah terkasih. Kemarin kami foto di atap rumah, saya pakai jaket hitam, saya semua terang, saya sendiri gelap. Istri saya makan dia kelihatan astagfirullahaladzim.
Saya punya alasan, kamera yang jelek. Sudah, padahal masih hitam kan mana? Ya sudah terkasih. Ya, puji Tuhan kalau kameranya bagus ya. Ya sudah terkasih, tapi nanti kita semua penuh dengan kemuliaan. Amin. Di surga tidak ada lagi yang jelek-jelek, tidak ada, semua ganteng habis. Semua cantik, semua luar biasa. Anda tak perlu pakai lagi make up, supaya mulia ngeri. Sudah terkasih. Ya, akan kita nikmati. Ya. Jadi tubuh-tubuh yang dahsyat betul-betul. Anak-anak. Jadi sekarang ini memang Paulus sudah begini, manusia batinnya kita semakin luar biasa, tapi lahirnya kita merosot. Rosot. Kita merosot. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sampai pada titik-titik yang memang sulit sukar. Ya. Saudara yang terkasih, tapi kita tidak masalah itu. Karena memang itu tubuh jasmani kita akan hilang lenyap. Dan memang setan pun bermain di tubuh jasmani. Setan pun bermain begitu, saudara. Dia bikin lu susah, dia bikin lu sulit, dia bikin lu sakit, dia bikin lu menderita. Itu cara. Tapi Tuhan izinkan. Saudara, kita belajar kitab Ayub kan begitu. Ya, Ayub itu sampai dia tua langsung jijik. Ya, tapi dia tetap setia, dia taat. Dia tahu dia menderita ringan, dia mengerjakan kemuliaan besar. Jadi saudara yang terkasih di dunia ini memang kita harus mengalami itu. Tetapi kita butuh kemuliaan yang luar biasa. Next terakhir buat kita semua. Perhatikan ayat ini saudara, perhatikan bagian yang ketiga. Saudaraku, selain sorganya sudah mulia, tubuh kita mulia, ya saudaraku. Lalu yang ketiga adalah kita dapat warisan upah kemuliaan. Ini yang ketiga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan ayat ini, 1 Petrus 5 ayat 4. 1 dan 3, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi kita semua yang hari ini setia melayani Tuhan, meski sukar, meski sulit, kita semua akan dapat mahkota kemuliaan. Saudara, Tuhan sudah siapkan upah bagi kita. Makanya 1 Korintus 15 ayat 58 bilang begini, jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita ini Tuhan sudah siapkan tuh porsi yang namanya mahkota kemuliaan, upah, warisan. Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal yang kelima, ya, upahmu besar. Ayat 11 itu, upahmu besar di sorga. Saudara, tidak ada orang Kristen melayani ayat 10 kan? Ya, saudara, melayani dengan sia-sia, tidak ada. Ya. Kita sudah Tuhan siapkan upah besar di sorga. Ayat 12. Nah itu, upah besar di sorga, kemuliaan kekal di sorga. Sorry, saya mesti bilang ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anda jangan pikir bahwa Anda datang gereja ini percuma, tidak ada percuma. Anda diberkati, jasmani diberkati, tapi ada satu berkat yang nanti Anda terima. Ini saya selalu bilang, ini baru DP, ini Anda baru terima DP. Yang sesungguhnya itu belum, nanti kapan Tuhan siap di sorga sana. Jadi setiap Anda ibadah Tuhan tampung, tiap ibadah Tuhan tampung, tiap ibadah Tuhan tampung. Makanya upah kita akan berbeda-beda. Kalau rajin upahmu besar, lebih besar, lebih besar. Ya, setiap melayani upah besar. Dan yang malas-malas melayani, upahnya tidak bisa sama dong. Saudara yang terkasih, ada ayat, ada 1 Korintus yaitu pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-10 mulai. Saudara yang terkasih, itu ayat bicara soal nanti bagaimana kita terima upah. Ya. Jadi kalau saudara mau terima upah besar nanti, saudara mesti kerja. Tuhan hargai kerja kita. Ya, Tuhan hargai jadi lelah kita. Tuhan hargai. Meskipun sekali lagi waktu kita beri hidup kita untuk Tuhan, kita menderita. Anda tinggalkan kesibukan, Anda tinggalkan pekerjaan untuk ibadah, untuk setia melayani. Anda korban banyak. Anda punya persembahan-persembahan, Anda pikir Anda tidak diperhitungkan. Diperhitungkan. Semua yang Anda taruh bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan catat semua. Amin. Bendahara di gereja tidak catat.
Matius 6 ayat 19. Perhatikan itu ayat. Saudara terkasih, ini Anda dan saya jangan lupa tuh. Semua yang WR, singers, main musik, choir, ya sudah semua dapat upah. Pengkhotbah semua dapat upah. Ya, 6, 19, 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengar dan karat merusakkannya, dan mencuri membongkar serta mencurinya. Di dunia ini kita berpangkat itu berakhir di baliho. Kamu bisa punya pangkat ini berakhir di baliho. Turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Dr. Ebenezer Pelaimo STH MTH. Berakhir di baliho. Saudara yang terkasih, jabatan pangkat kita, mantan wakil ketua BPD GSnya Semarang begitu saja. Tetapi kalau saudara kumpul harta di surga, itu tidak akan hilang sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Makanya saudara yang terkasih, mulai setia dengan Tuhan. Lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, menabur sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh. Semua lakukan dengan baik-baik, karena semua Tuhan hitung. 20 Matius 6 ayat 20. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga yang dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21 Matius 6. Saudara yang terkasih, 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hari ini saudara kumpul harta di sorga, berarti saudara itu ada di sorga. Ya, saya lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Kumpul di sorga, tabungan di sorga. Ini saudara terkasih dalam sesuatu yang wajar. Tidak mungkin orang tabung di BCA atau di BRI atau di BNI atau di koperasi dia lupa. Dia minta ada tabung di mana ya? Omong kosong. Ya saudara terkasih dalam, lu amnesia perlu tabungan selalu lupa pasti. Ya, tabungan ini selalu mau lupa. Anak-anak tuh, yang biasa kita lupa itu utang, tapi kalau tabungan tidak. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, harta kita itu dah. Jadi kalau kita kumpul harta di sorga, kita harta di sorga, saudara, karena kita mau terima, kita mau dapat. Saudara yang terkasih, jadi ada yang khawatir. Saya ulangi lagi, tidak ada jerih payah di dunia ini yang sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan. Anda buat apapun, sekecil apapun dalam pekerjaan Tuhan ini, saya ulang, semua Tuhan catat. Organisasi bisa tidak catat, orang di sekitar kita bisa tidak catat, tapi Tuhan catat apa pengorbanan saudara. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kita bersyukur sekali tuh anak-anak Tuhan. Ya, kita bersyukur sekali. Karena itu upah semua kita akan terima nanti. Ya, siapa pemalas ya upah sedikit tidak. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, dia mesti terima. Karena memang harus di dunia begitu. Ini ayat Galatia 6. Perhatikan saudara terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-9. Ya, Galatia 6 ayat 9 mulai. Ya, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, kamu akan tuai. Semua perbuatan yang baik-baik Tuhan catat semua, nanti terima. Matius 25 ayat 31 dan seterusnya, penghakiman akhir saat. Tuhan bilang, kambing Tuhan suruh ke kiri, domba Tuhan suruh ke kanan. Kalau domba itu apa? Oh, mereka yang lihat orang miskin, mereka yang lihat orang lapar, mereka yang kunjungi orang-orang di penjara. Itu semua Tuhan itu. Jadi tidak ada yang namanya saudara sia-sia. Dari di dunia ini saja Tuhan hitung, apalagi di sorga. Makanya Tuhan pernah bilang sama Petrus, Petrus, kalau kamu meninggalkan segala sesuatu ikut aku, pada saat ini juga kau terima 100 kali lipat. Tapi dengar, akan datang kau akan terima hidup kekal. Sekarang sudah terima, tapi nanti terima lebih lagi upah yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati kita dengan ini firman.
Jadi anak-anak Tuhan, jangan pernah mengeluh ya kalau menderita karena ide Tuhan. Tidak ada yang sia-sia ya. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ada yang sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan ya. Tuhan pasti catat semua. Yang pertama, Tuhan kasih saudara ke tempat baru, nanti tempat surga, tubuh baru, tubuh kemuliaan. Yang ketiga, Tuhan kasih kita upah semua. Dapat upah sesuai dengan jadi lelah kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mau bersyukur buat firman yang kita dengarkan. Haleluya.